Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini di hari Selasa pagi ya, kita akan melihat tanaman sesim yang tumbuh subur di media tanam bekas. Ya, silakan. Masih bersama saya Rinoto dan ini istri saya Ibu Siti Mahmuda. Kebetulan ada tetangga saya Ibu Sri Miwiatin yang membutuhkan sesim untuk masak ya. Ini sesim ditanam di media bekas, jadi karung bekas yang tadinya ditanami tomat. Setelah tomatnya selesai, kita gunakan ulang untuk menanam cabai dan campur tumpang sari dengan sesim. Media tanam bekas ini dulunya seperti biasa, isinya adalah pupuk kandang, tanah, dan sekam. Setelah selesai pada musim tanam tomat, kemudian medianya kebetulan karungnya belum begitu parah rusaknya, kita tambahkan lagi pupuk kandang, kemudian pupuk organik padat juga. Kemudian kita tanami dengan cabai dan sesim. Nyatanya ini sesimnya sudah kita panen dan cabainya sudah mulai muncul bunga. Nih cabainya udah mulai muncul bunga. Sementara sesimnya sudah bisa kita panen. Itu keuntungannya ada dua. Satu karung media ini bisa ditanami menjadi dua tanaman. Kemudian ini saya pangkas cabainya karena kemarin ada hamanya di atas. Kemudian saya pangkas. Setelah 1 minggu ini muncul tunas-tunas air yang ada di ketiak daun. Nanti kita biarkan supaya cabangnya banyak. Ini yang tidak terkena, itu di pucuknya sudah ada calon bunga. Oke. Nanti setelah ini sesim dipanen, maka perlu kita tambahkan lagi pupuk organik. Ya, bisa pupuk organik padat yang pabrikan atau bisa kita tambahkan juga pupuk kandang. Karena unsur hara sebagian sudah terangkat oleh sesim ya, diambil oleh sesim sehingga perlu penambahan lagi supaya nanti pertumbuhan cabenya ini menjadi lebih baik. Ini juga gulmanya harus segera dibersihkan. Kemudian bekas batang sesim yang tidak terbawa oleh ketika dipatik tidak apa-apa, biarkan saja, nanti dia akan terurai dan berubah menjadi unsur hara. Nah, ini ada sesim yang belum sempat dipindah. Ini sebenarnya persemaian tapi belum sempat dipindah sampai besar-besar seperti itu. Ini kalau dipindah bagus nih sebenarnya, bisa berkembang itu. Oh, pindah ke sini. Oh ya. Ini lumayan. Alhamdulillah ini bisa. Mungkin ada 1 kilo mungkin ya. Nah, malah lebih katanya itu. Nah ini seperti ini. Ini kurang sehat ini. Pucuknya seperti ini kurang sehat. Maka biasanya perlakuannya kalau tidak disemprot dengan pestisida nabati, maka kita pangkas saja ini. Jadi pemangkasan biasanya kami lakukan itu ketika menemukan tanaman cabai yang kurang sehat. Ini kita pangkas. Kemudian daunnya, karena ini mengandung banyak hama, daunnya jangan dibuang begitu saja. Biasanya akan kami lumat. Ini seperti ini. Kita lumatkan, kemudian kita masukkan ke kolam ikan. Nah, gitu nih. Jadi hamanya itu dia akan mati. Tuh dimakan ikan. Ikannya udah lama nggak dikasih makan. Ini anakan nila, sehingga ketika dikasih daun juga dia makan habis daunnya nanti. Ah ya, satu lagi, ini tanaman cabai kita ini kita siram dengan air kolam ini juga. Jadi air kolam ikan itu kan banyak juga di dasarnya banyak mengandung unsur unsur hara di bawah. Limbah-limbah ikannya itu bagus juga untuk siram ini. Jadi ini disiram menggunakan itu. Selain kita juga siram menggunakan air lindi dan mol cucian beras juga. Ya, ini. Nah, ini juga ada hamanya ini. Ini harusnya kalau kita menemukan hama, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan cara manual dibersihkan pakai tangan. Karena sistem kita bertani adalah organik, jadi harus telaten, teliti, dan mau capek lah.
bersihkan dengan tangan. Kemudian bagus lagi disemprot hanya dengan air biasa saja, air sumur saja atau air kolam. Semprot yang keras dari bawah, ces. Nanti dia akan kabur sendiri ini. Nah itu. Nah satu lagi tadi barusan kita lihat komentar, ada yang bertanya kalau untuk pupuk unsur P, yaitu ya tanaman ini dia membutuhkan unsur hara makro NPK. Kalau N itu sudah banyak sekali terkandung baik di dalam media tanah maupun di udara. Kalau K juga banyak dari dolomit, kapur pertanian, dan sabut kelapa juga. Unsur P itu yang kadang-kadang susah. Banyak sih di batang pisang atau di bonggol pisangnya. Tapi tadi ada yang bertanya, selain bonggol pisang, di mana lagi kita dapatkan unsur P? Nah, unsur P itu merupakan pelarutan batuan apa ya? Fosfat apa ya? Itu terjadi di alam, baik di gunung di mana saja. Biasanya unsur P itu mudah larut atau mudah terbawa hanyut oleh air. Sehingga unsur P itu banyak terkandung di dataran yang paling rendah, yaitu di sekitar laut. Selain itu juga di laut banyak hewan yang mengandung unsur P yang dimakan biasanya oleh kelelawar, sehingga kotoran kelelawar itu banyak sekali mengandung unsur P. Itu satu unsur P lagi. Kemudian unsur P itu otomatis terserap oleh tanaman. Tanaman itu pasti menyerap unsur P walaupun jumlahnya sedikit. Ketika tanaman itu mati, maka di dalam tanaman, jasad tanaman itu, tanaman atau hewan itu terkandung unsur P juga. Sehingga ketika tanaman mati, seperti ini misal sisa-sisa potongan tadi sayur, kita biarkan saja di sini, kemudian terurai oleh bakteri, maka di sana juga mengandung unsur P. Jadi semua tanaman maupun hewan itu ketika diurai lagi, dibuat kompos, maupun kotoran hewannya juga itu banyak juga mengandung unsur P. Namun lebih banyak itu di bonggol pisang, tapi semuanya tetap mengandung unsur P. Jadi tidak perlu khawatir kalau tanaman kita kekurangan unsur P, apalagi K dan N. Jadi yang penting kita tidak usah risaukan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Kita tanam saja, kita kasih pupuk kandang, kita kasih kompos dari tanaman, maka semua unsur sudah ada di sana. Apalagi kalau kita mau membuat mol dari air cucian beras, membuat PJPR, membuat air lindi, itu semuanya sudah lengkap. Kita berikan semua ke tanaman, maka tanaman kita akan tumbuh subur. Kemudian yang sering sekali dirisaukan baik oleh saya sendiri maupun oleh teman-teman kita yang ada di YouTube channel, kemudian yang di Facebook juga, adalah tentang hama tanaman cabai ya. Tanaman cabai itu sangat rentan terhadap hama. Banyak sekali hama yang dapat menyerang tanaman cabai, terutama keriting daun, kemudian patrek dan lain sebagainya. Sebenarnya alam ini semuanya sudah menyediakan predator alami. Semuanya sudah ada semuanya. Di sana ada penyakit, di situ juga ada penyembuhannya. Di sana ada hama, di situ juga ada yang makan hamanya, atau predator alami. Namun menjadi tidak seimbang manakala kita itu memberikan semprotan-semprotan yang kimia, sehingga predator alami juga turut mati. Dengan matinya predator alami, maka hama akan semakin merajalela. Sebagai contoh nyata adalah tikus. Manakala ular itu diburu, dijual laku, maka tikus berkembang dengan pesat. Karena kenapa? Karena tidak ada yang makan tikus di alam. Ketika ada ular, maka ketika tikus beranak 5 atau 10, maka akan dimakan oleh ular. Kemudian satu lagi, burung hantu. Burung hantu itu dalam satu malam dia bisa makan 3 tikus. Semakin langka ular, semakin langka burung hantu, maka perkembangan tikus akan tidak terkendali. Itu satu contoh nyata yang bisa kita lihat di sekitar kita sekarang ini. Sama saja dengan hama-hama yang ada di tanaman cabai seperti itu. Manakala kita semprot dengan menggunakan pestisida kimia, maka predator alami seperti kumbang itu yang seperti helm yang warnanya cerah, kemudian belalang sembah, kemudian ada lagi hewan-hewan kecil lainnya yang tugasnya dia akan memakan hama, tapi dia karena kena semprot dia mati.
Satu lagi, ketika di suatu areal disemprot kimia, maka predatornya mati, hamanya yang bisa kabur, dia akan kabur dan mampir ke tempat kita. Maka hama akan semakin banyak. Itu akibatnya kalau pemakaian pestisida kimia yang berlebihan. Selain membunuh predator alami, juga hama akan hijrah kemana-mana. Yang tadinya bebas jadi ada, itu karena perpindahan hama. Ya, oleh karena itu sebaiknya memang dilakukan pertanian organik dari awal, sejak awal ya. Nah, yang paling penting dalam menanam cabai secara organik ini adalah satu, sanitasi atau lingkungan sekitar tanaman itu harus bersih. Seperti misalnya di bawah-bawah ini, kalau kita ini ditanam di karung ya, di bawah ini sebaiknya itu gulma rerumputan harus bersih. Ini baru 3 hari yang lalu dibersihkan, atau 1 minggu lah. Ini sudah mulai tumbuh lagi, karena memang rumput itu cepat sekali tumbuhnya. Walaupun akar saja itu bisa langsung tumbuh. Ya, harus sesering mungkin dibersihkan rutin ya. Bisa 1 minggu sekali atau 3 hari sekali ya. Kalau tidak sempat 1 minggu sekali. Kemudian apalagi yang ada di sini, yang ada di media tanam seperti ini harus dibersihkan. Kenapa? Saya sudah ceritakan berulang kali. Manakala banyak gulma di sekitar tanaman, maka media tanam akan menjadi lembab. Sinar matahari akan terhalang. Lembabnya media tanam itu akan menumbuh suburkan hama dan penyakit di media tanam. Sumber dari kehidupan tanaman itu sendiri. Itu tadi gulma, kebersihan lingkungan tanaman. Satu lagi yang sangat penting adalah sinar matahari. Manakala sinar matahari bisa menembus ke tanaman, apalagi ke media tanam, maka tanaman akan menjadi sehat. Media tanam juga akan menjadi sehat, karena hama tidak betah dengan silaunya sinar matahari. Hama tidak betah dari silau sinar matahari dan panasnya. Oleh karena itu sebagian orang dalam bisnis besar pertanian itu menggunakan mulsa hitam perak, yang hitam menghadap ke tanah untuk menekan pertumbuhan gulma, karena gelap di sana tidak ada udara. Kemudian yang perak menghadap ke atas untuk memantulkan sinar matahari, memantul ke bawah daun, sehingga hama-hama yang bersembunyi di bawah daun dia akan kabur. Itu fungsi mulsanya. Jadi kompleks sekali kalau kita perhatikan. Budidaya cabai itu sangat-sangat kompleks. Nah, ini kita lihat ada di sini, kita punya predator alami satu ini. Mana, bisa terlihat apa enggak ya? Kecil banget sih. Mana ya? Terlihat apa enggak? Mana sih? Bentar. Mana ya? Yang mana? Oh. Ini. Nah, ini dia. Ini salah satu predator alami. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu predator alami yang perlu kita lestarikan, karena dia akan makan kutu. Kita biarkan. Jadi serangga-serangga yang warna cerah itu merupakan predator alami. Serangga apa saja, termasuk belalang sembah. Belalang sembah itu di areal tanaman cabai itu biasanya banyak sekali, sampai beranak di sana. Biarkan saja. Kemudian satu lagi, semut. Nah, banyak sekali yang merisaukan keberadaan semut. Ya. Semut itu sebenarnya bukan hama tanaman cabai ya, bukan. Semut itu akan datang ke tanaman cabai mencari makan. Salah satunya adalah ketika di bawah daun itu terdapat kutu daun, terdapat kutu kebul atau thrips. Itu semut biasanya akan datang karena dia menemukan makanan. Itulah makanan semut, kutu daun. Tetapi manakala dirasa di situ kok banyak makanan, maka semut dia akan hijrah ke sana. Maka dia akan bersemayam di sana. Semut itu akan bertempat tinggal di sana, di pucuk daun, sehingga keberadaannya mengganggu tanaman. Sebenarnya pengganggu utamanya itu bukan semut, tetapi kutunya. Tetapi manakala tanaman bersih dari kutu, maka semut tidak juga akan ke sana. Ya. Itu yang perlu dipelajari, itu seperti itu. Jadi semut itu bukan merupakan hama, sebenarnya merupakan predator itu yang makan kutu. Namun keberadaannya yang banyak itu menjadi mengganggu. Oleh karena itu harus diperhatikan. Apalagi
budidaya secara organik itu harus benar-benar teliti, kompleks dan dipelajari. Tidak semua yang saya lakukan bisa diterapkan di orang lain itu sama hasilnya, tidak. Jadi semuanya harus dipelajari sendiri. Namun cara-cara secara umum seperti itu. Namun selanjutnya harus dipelajari secara sendiri. Apa yang cocok diterapkan untuk tanaman kita. Belum tentu cocok di saya dan cocok di orang lain, karena kondisi lingkungan juga, tempat tinggal, ketinggian tanah juga, kesuburan tanah juga itu akan berbeda-beda. Tetapi paling tidak itulah caranya. Namun selanjutnya harus kita pelajari sendiri. Kita temukan sendiri cara yang paling tepat di lingkungan kita sendiri. Demikian tadi sekilas info tentang kegiatan pagi tadi memetik. Nanti selanjutnya akan kita pupuk lagi. Mudah-mudahan sedikit memberi informasi, memberi gambaran tentang bagaimana cara menanam cabai secara organik, ya seperti yang kami lakukan. Pokoknya yang jelas kita harus tetap menggalakkan menanam sayuran secara organik di rumah, di pekarangan, di mana saja, asal ada tanah yang luang kosong kita manfaatkan untuk menanam, ya. Oke, seperti biasa kepada para pemirsa sekalian yang sudah setia bersama kami ucapkan ribuan atau banyak-banyak jutaan terima kasih, semua supportnya, semangatnya, sehingga kami akan terus belajar supaya menemukan bagaimana cara bercocok tanam secara organik yang baik. Terima kasih. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan share ke teman, saudara, atau siapapun juga. Semoga virus berkebun secara organik ini bisa menyebar, ya. Jadi semakin banyak lagi orang yang mau melakukan berkebun secara organik di sekitar rumah. Tujuan utamanya adalah kesehatan, baik kesehatan makanan maupun kesehatan aktivitas fisik kita. Kemudian para pemirsa yang baru, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe ya untuk berlangganan gratis video-video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.